Jumpa lagi Bapak Ibu bersama saya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan saya doakan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya terkait dengan tugas dan fungsi komite sekolah. Ya, di awal sudah saya pernah sampaikan apa sebenarnya fungsi, kemudian tugas, bagaimana mekanisme pengurusan, mekanisme kerja eh, komite sekolah yang tentu ya diatur di dalam regulasi yang ada. Bapak Ibu, judul saya kali ini adalah boleh dan tidak boleh dilakukan oleh komite sekolah. Artinya apa saja yang dibolehkan dan apa saja yang tidak dibolehkan dilakukan oleh komite sekolah. Nah, ini tentu kajiannya berdasarkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75 tahun 2016 ya, masih menyangkut terkait dengan komite sekolah Bapak Ibu. Nah, apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh, mari kita coba kupas ya terkait dengan tugas-tugas komite sekolah tentunya. Nah, komite sekolah boleh melakukan penggalangan dana. Ini di pasal 10 Bapak Ibu. Komite sekolah boleh melakukan penggalangan dana. Yang ayat 1 pasal 10, komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Jelas ya di situ, dapat melakukan penggalangan dana. Kemudian yang kedua, penggalangan dana dan sumber daya yang dimaksud di dalam ayat 1 ini berbentuk bantuan atau sumbangan, bukan pungutan. Begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi di video saya sebelumnya pernah saya sampaikan apa itu pungutan, apa itu sumbangan, apa itu bantuan. Ya. Jadi jelas sekali ada perbedaan, tentu pasti ada perbedaan dan ada kata kunci ya di dalam masing-masing istilah tadi. Bantuan, sumbangan, termasuk pungutan. Jadi boleh melakukan penggalangan dana hanya ada dua tadi. Baik itu berbentuk bantuan ataupun sumbangan. Bukan pungutan. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian syaratnya apa Bapak Ibu? Jadi ketika satuan pendidikan melalui komite sekolah ingin melakukan penggalangan dana, maka ada syaratnya. Yang pertama ini di ayat 3 tentunya, komite sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh sekolah. Nah, ini salah satu bentuk pertanggungjawaban, sebab di proposal itu nanti arahnya mau kemana, mau dipakai apa, berapa besarannya, kemudian digunakan untuk apa, ya bagaimana mekanisme penggunaannya dan lain-lain, itu nanti ada di proposal. Yang pasal 4-nya, hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara komite sekolah dan sekolah. Yang nomor 5-nya ini syarat yang berikutnya, hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain. Nah, pertama, menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan. Kemudian membiayai program atau kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan. Ya, yang tidak dianggarkan sekolah, maka boleh ya dari dana yang digalang tadi, dari hasil penggalangan tadi digunakan untuk itu. Itu Bapak Ibu. Kemudian pengembangan sarana prasarana. Ya, kemudian pembiayaan kegiatan operasional komite sekolah. Tentu ini harus secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka ya, secara transparan. Nah, penggunaan hasil penggalangan dana oleh sekolah harus ya, mendapat persetujuan dari komite sekolah, dipertanggungjawabkan secara transparan, dilaporkan kepada komite sekolah. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini bisa menjadi perhatian kita semua, terutama teman-teman kepala sekolah, teman-teman guru, termasuk para pengurus komite ya, untuk menjadi dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan ketika akan melakukan sesuatu di sekolah ya Bapak Ibu. Ini Permendikbud 75 tahun 2016. Oke, kita lanjut. Nah, ini larangannya Bapak Ibu. Komite sekolah dilarang. Nah, ini larangan. Pasal 11. Penggalangan dana dari sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk bantuan atau sumbangan tidak boleh bersumber dari
perusahaan rokok dan atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan gitu ya. Kemudian warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok, itu yang tidak boleh. Kemudian perusahaan minuman beralkohol, nah, ini juga tidak boleh ya. Kemudian partai politik apalagi ya, ini larangannya ya bagi komite sekolah. Oke. Nah, yang berikutnya di pasal 12 Bapak Ibu. Komite sekolah baik secara perseorangan maupun kolektif dilarang. 1. Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, bahan pakaian ya, pakaian seragam misalnya, atau pakaian seragam sekolah, atau bahan ya, bahan pakaian seragam sekolah. Kemudian yang kedua, komite sekolah juga dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua walinya. Jadi jelas-jelas ya, kalau pungutan itu nggak boleh ya, pungutan itu tidak boleh. Oke. Kemudian mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau langsung. Kemudian mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik. Nggak boleh ya, saya ikut campur di dalam penerimaan peserta didik sehingga mengganggu proses pelaksanaan PPDB misalnya ya, itu juga yang dilarang ya di dalam Permendikbud ini. Kemudian melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas sekolah, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan tugas dan fungsi komite juga, itu nggak boleh lagi. Kemudian memanfaatkan aset sekolah, nah ini juga boleh, ya nggak boleh ya. Jadi misalnya karena di sekolah misalnya ada barang atau yang memang dibutuhkan oleh komite sekolah, kemudian untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok juga nggak boleh ya, memanfaatkan aset sekolah tidak boleh atau dilarang. Kemudian melakukan kegiatan politik praktis di sekolah, jelas ya, ini juga nggak boleh. Kemudian mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas dan fungsi yang disebut overlap begitu ya. Nah, ini juga tidak boleh Bapak Ibu. Jadi ini dari awal tadi masuk pasal 11, pasal 12 ya di Permendikbud ini larangan-larangan yang memang atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh komite sekolah. Nah, di samping tadi ada beberapa mana yang boleh dan mana yang tidak boleh Bapak Ibu, juga ada laporan. Jadi setiap keuangan yang masuk atau penggalangan dana yang diterima oleh komite sekolah melalui sekolah ya, ini di pasal 13 komite sekolah wajib menyampaikan laporan kepada orang tua, peserta didik atau masyarakat dan kepala sekolah melalui pertemuan berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. Jadi dijadwalkan tuh ya pertemuan tiap semester minimal 1 kali untuk ketemu berdiskusi antara komite sekolah dengan anggotanya termasuk dengan sekolah. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari pertama laporan kegiatan ya, kegiatan komite sekolah, kemudian laporan hasil perolehan penggalangan dana dan sumber daya pendidik lainnya dari masyarakat. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Barangkali itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan ya, hal-hal yang memang sewajarnya untuk dilaksanakan oleh komite sekolah. Pada kesempatan ini saya hanya ya sedikit berbagi ya informasi kepada teman-teman kepala sekolah, teman-teman guru, wabil khusus barangkali ini pengurus komite ya, sebagai bahan pijakan Bapak Ibu para pengurus ya. Silakan nanti diteliti, dikaji lagi, dibaca berulang-ulang sehingga paham Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.